Ya ini kamera. Izin Pak Direktur, izin Pak ya. Ini jangan pas lagi nganak Pak, jangan pas iya. enak lihat. Milenial banget nih. Coba yang nge-vlog beliau ini. Kegiatan kemarin aja langsung udah paling depan nih. Nanti masuk ke YouTube-nya Pak. Iya. Ada channel YouTube kah? Kameranya profesional tadi. Juga sendiri kan. Iya. Kita kan biasa HP nih. Udah profesional ini kameranya. Vlogger sekarang ini. Penghasilan persiapan pensiun. Langsung bayarin paspor nanti ke Pak. 4 tahun lebih lagi, 4 tahun masih lama lagi. Ada yang membantu. Itu kan ciri-cirinya orang IT Pak. Iya. Tidak boleh tinggal informasi juga. Bang ini kalian nge-vlog. Anak muda kan bilang, ya selfie di dekat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati seluruh peserta undangan, yaitu Bapak atau Ibu Kepala Dinas yang sudah berkenan hadir, ataupun yang mewakili yaitu dari Dinas DPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan PM, Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan dan Kepala KPPN Kota Tarakan. Puji syukur, alhamdulillah, mari kita bersama haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih dipertemukan pada kegiatan rutin kita, yaitu rekonsiliasi data kepesertaan dan rekonsiliasi iuran wajib PNS daerah dan BPBU BPPMda triwulan 2 tahun 2022 di Tarakan. Dan tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kepada Bapak Ibu peserta kegiatan rekon pada pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya yang dapat berkenan hadir. Adapun susunan pada hari ini terdiri dari 3 sesi. Pertama, sambutan dari Kepala BPJS Kesehatan, Bapak Dr. Kemas, dan dilanjutkan sambutan dari Kepala KPPN Kota Tarakan. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa sejenak sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga acara berjalan lancar. Berdoa. Yang kita lakukan ini. Kenapa? Tanpa orang tahu, kita melakukan hal ini tanpa banyak orang tahu. Jadi orang Tarakan tahunya, oh saya punya BPJS. Betul ya? Ya. Saya punya BPJS. Tapi siapa yang membuat BPJS-nya itu aktif, siapa yang membuat dia memiliki kartu itu tidak tahu kan? Bahkan kami, Pak Joko sedikit cerita, di Tarakan ini mungkin pertama ya, di Indonesia. Tahun lalu kita sudah menerapkan hanya menggunakan KTP. Nah ini alhamdulillah dukungan positif dari Pak Disdukcapil.
kita hanya menggunakan KTP tanpa menggunakan kartu BPJS. Pokoknya KTP, NIK Tarakan, dia belum terdaftar, aktifkan hari itu juga. Tidak bawa kartu, tuh cukup membawa KTP, NIK ada, bisa dilayani. Dan itu kita terapkan di Tarakan dan seluruh Kalimantan Utara. Dan alhamdulillah per bulan Januari Pak Dirjen Dukcapil Prof. Zudan itu meresmikan NIK atau KTP bersama-sama dengan BPJS Kesehatan sebagai ID resmi yang digunakan dalam rangka kegiatan berobat. Sudah nasional sekarang. Nah, ini kan bangga ya Pak ya. Kita ini malah jadi percontohan gitu. Malah di daerah yang di perbatasan di ujung utara gitu kan. Ujung utara malah mendahului gitu. Itu salah satu bukti Pak Hamzah tingkat kevalidan dari data kepesertaan dan data kependudukan. Jadi tingkat kevalidan kita walaupun masih ada memang tidak ada gading yang tak retak, yang sempurna itu hanya milik Allah. Tidak ada gading yang tak retak. Tapi kalau kita bandingkan, ya kan harus ada indikator pembanding kan. Kita bandingkan dengan banyak wilayah. Kita nggak usah muluk-muluk. Kalau orang Jawa itu muluk-muluk, terlalu tinggi gitu. Membandingkan dengan yang di Jawa. Nanti malah malu ya di Jawa ya. Di Kalimantan aja kita adalah yang terbaik untuk membantu tingkat kevalidan dari data peserta. Di beberapa kali temuan BPK memang masih ada temuan tentang pesertaan baik NIK valid dan lain sebagainya. Namun hal itu bisa kita konfirmasi, kita selesaikan dengan argumentasi yang memang kondisinya seperti itu. Itu kita akan terus memperbaiki dari sisi data. Dan sesuai juga rekomendasi BPK. Kalau kemarin ini kan bolehlah rekor ini dihadiri kabin, staf. Kalau dulu masih ada kasih ya, kasih. Ya. Namun sesuai rekomendasi BPK harus dihadiri oleh kepala BPD terkait. Jika memang berhalangan dan memang ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, maka harus menggunakan surat tugas, bukan lagi disposisi surat tugas. Ya sudah kita ikuti saja. Daripada kita tahun depan kena lagi, ya kita ikuti. Saya rasa bukan hal yang sulit lah untuk kita penuhi. Dan kita melakukan rekonsiliasi dan validasi data setiap bulan. Nanti mohon izin Dr. Devi, Bu Kabin, ya, Dinsos nanti mungkin akan kita kirimkan data. Kita kirimkan data yang di mana data ini dilakukan validasi oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan nanti sebelum tanggal 10 setiap bulannya kita akan kirimkan. Memvalidasinya nanti dengan Dukcapil. Dukcapil maksimal tanggal 20 data itu telah kami terima kembali dan kita masukkan sebagai data peserta di bulan berikutnya. Ini nanti juga akan dilengkapi dengan kita acara itu semacam rekor kecil, rekor bulanan yang kita lakukan selain rekor 3 bulanan yang kita lakukan seperti hari ini. Itu harus dilakukan. Dan ada surat atau semacam jawaban atas misalnya ini, maksudnya itu sebagai ini aja ya, pengantar lah, mungkin sebagai surat pengantar atau apa di setiap proses selesai validasi di surat itu disampaikan bahwa sekian tentang tidak valid, kita sekian menonaktifkan sebelum ditarakan, kalau ditarakan saya di pusat izin perbendaharaan.
Jadi yang disampaikan Pak Kemas tadi bahwa Dijen Perbendaharaan merupakan mitra, BPJS itu merupakan mitra dari Dijen Perbendaharaan dari pusat sampai ke daerah. Di daerah itu nanti diwakili oleh seluruh KPWN. Terkait dengan mitra itu Pak Kemas ya, mitra apa namanya, mitra kerja ya, mitra kerja di KPWN dan BPJS ini terbangun sudah lama, sejak dulu Askes itu, Askes dan sekarang BPJS. Karena memang KPWN sebagai kuasa hukum di daerah itu melakukan pengadministrasian. Kalau dulu melakukan pemotongan, karena perkembangan regulasi tentang pengelolaan keuangan, sekarang sebenarnya di KPWN itu melakukan apa namanya, pengadministrasian, karena perintah pemotongan itu ada di masing-masing kementerian lembaga, yaitu di satker masing-masing. Ini terkait dengan iuran BPJS yang dibayarkan, diiurkan oleh seluruh pegawai negeri sipil, yaitu khususnya kantor pusat. Kalau di daerah kan di masing-masing pemerintah daerah, dan juga kalau di Kota Tarakan di pemerintah Kota Tarakan. Pak Kemas dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin pertama saya mengucapkan selamat Pak Kemas karena dalam waktu 14 bulan kalau saya lihat Pak Kemas kayaknya sudah menguasai wilayah itu di Kaltara, melihat cerita luar biasa. Jadi kalau Pak Kemas sekarang ditarik lagi ke kantor pusat itu dengan posisi yang dan jabatan yang lebih tinggi, itu sesuatu yang wajar karena itu adalah prestasi Pak Kemas di dalam kinerja di BPJS di wilayah Kaltara. Terus harapan kami Pak Kemas bahwa kalau tadi disampaikan Pak Kemas bahwa begitu banyak inisiasi dan inovasi yang dilakukan BPJS di Kaltara terkait dengan untuk meningkatkan kualitas layanan para peserta, dan ini harapan kami sih selalu meningkat bahwa kita sudah melakukan para peserta khususnya sudah melakukan pembayaran, walaupun sebenarnya memang kalau dihitung sekarang ini nominalnya nggak besar gitu Pak, tapi karena kan prinsip gotong royong itu sendiri, prinsip gotong royong. Jadi kalau kita sih harapannya tidak akan sama, tapi